Seperti inilah penampakan kantor ambulans yang berada di perbatasan kota Tin Hau dan Causeway Bay ya teman-teman. Yang di Hong Kong sudah pasti tentu tahu ya tempat ini. Ini adalah kantor ambulans yang berdiri di samping library ya di perbatasan kota Causeway Bay, daerah Causeway Bay. Halo, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Nenen Channel, dan hari ini aku mau spill ke kalian kalau di Hong Kong itu ada kantor ambulans yang berada di tengah-tengah perbatasan. Seperti inilah penampakannya ya, teman-teman. Di luar itu terlihat sangat sepi sekali, tapi kalau di dalam ramai karena memang petugasnya itu ada di dalam. Nah, sekarang aku mau spill rutenya ke kalian. Sekarang aku lagi berada di depan rumah ya. Ini di depan rumah, tepatnya di pinggir jalan. Seperti inilah penampakan rumahnya orang Hong Kong ya, rata-rata di apartemen seperti ini. Nah, di sini itu ada terminal bis, jadi aku kalau mau kemana-mana itu dekat, mau ke arah selatan, timur, barat itu, aku tinggal keluar dari depan rumah ya, depan apartemen, aku nunggunya di sini. Tapi karena aku mau spill rutenya ke kalian, sekalian mau sharing seperti apa sih daerah Tin Hau, jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut jalan, kita belok kanan ya, setelah keluar dari apartemen. Aku itu tinggalnya di Illumination Teras ya, seperti ini. Apa sih ngomongnya, aku kok nggak belebetan banget guys. Oke, kita lanjut aja jalan, seperti inilah penampakan jalan menuju ke perbatasan. Bisa saja sih kita naik bis, tapi aku kan mau nge-spill ke kalian, mau ngasih lihat ke kalian kalau daerah di Tin Hau itu seperti ini. Tempatnya itu bersih banget, di Hong Kong itu jarang sekali yang namanya ada sampah. Kalaupun ada sampah, seandainya CCTV lihat kita buang sampah atau ngeludah sembarangan, kita akan kena dengan denda yang lumayan besar. Jadi di sini tuh ada bekas permen juga pasti dikantongi oleh orang Hong Kong. Orang Hong Kong itu taat banget sama peraturannya ya teman-teman, nggak seperti di kita mau buang sampah sembarangan atau nggak peduli dengan kebersihan gitu ya. Nah seperti ini ya, ada pohon nangka, mangga, di sini tuh nggak ada yang ambil teman-teman. Meskipun banyak buahnya itu pasti berjatuhan ke bawah. Aku sering lihat buah belimbing juga di sini, nggak ada yang ngambil. Ini belimbingnya juga nggak pernah berhenti berbuah. Sepertinya ya, aku selalu lihat ada buahnya banyak-banyak seperti ini. Itu yang kuning-kuning itu buahnya loh. Oke, kita lanjut jalan. Kalau mau ke pasar juga bisa melewati jalan ini, bisa naik bis juga. Kalau di Indonesia kan kita bisa nongkrong-nongkrong di depan rumah ya teman-teman. Kalau di Hong Kong itu nggak ada yang namanya nongkrong ataupun ngerumpi. Karena orang sini itu sangat privasi banget kalau masalah hidupnya. Nggak ada yang suka-suka ngerumpi, ngobrol-ngobrol, nggak sembarangan gitu. Mereka tuh fokus kerja, belajar, ngumpulin uang, jadi nggak ada waktu sama sekali buat ngurusin hidupnya orang lain ya teman-teman. Enak banget sih sebenarnya hidup di negara yang maju gitu. Seperti hari biasa juga nggak terlalu seperti hari biasa juga selalu ramai seperti ini ya. Kebanyakan orang jalan kaki. Karena kalau di sini punya mobil itu banyak banget, mahal banget ya teman-teman, harga parkirnya itu per jam aja udah sekian ratus dolar. Nggak kayak di kita kalau mau parkir itu sembarangan. Kalau di sini nggak ada, nggak boleh kalau telat aja dari jamnya, misalkan parkir 5 menit apa lebihan gitu pasti dikasih surat sama petugas.
surat kepolisian. Mau nggak mau mereka harus bayar denda gitu. Jadi semua tertata dengan rapi. Enak banget sebenarnya tinggal di sini tuh. Oke, sekarang kita nyebrang ya teman-teman, karena masih panjang perjalanan sekitar 5 menitan baru sampai perbatasan. Oke, lanjut, kita nyebrang. Kalau udah lampu merah, masih lampu merah jangan sesekali nyebrang ya teman-teman. Kalian pasti akan keciduk sama polisi, karena di sini tuh udah ada lengkap dengan CCTV-nya, jadi jangan sembarangan nyebrang. Dulu pas baru-baru datang di Hong Kong itu sering banget anak-anak baru itu nyebrang sembarangan, ngeludah sembarangan, buang bungkus permen sembarangan. Pasti semua itu kena kecidukan polisi. Alhasil bayar denda yang lumayan, jumlahnya yang nggak sedikit ya, sekitar 5 juta ke atas gitu teman-teman. Jadi orang sini itu takut banget yang namanya melanggar peraturan gitu. Benar-benar takut. Nah di sini juga ada rumah villa, kayak bukan villa ya, ini rumah sama apartemen tapi atas banget ya teman-teman. Nah di sini itu juga ada terminal. Kalau kalian mau ke pasar juga naik di sini. Kalau mau jalan juga bisa ikutin arah ke mana aku jalan ini, bisa juga belok kiri nanti di perbatasan. Di sampingku ini juga ada tebing guys, kalian lihat kan tebingnya serem banget. Tebingnya tinggi banget, ini yang paling aku takutin kalau lewat di sini. Pikiranku jelek banget. Tinggi banget, woi. Bentar lagi kita mau sampai di perbatasan. Nah di sini Dong Lo Wan Road. Udah mau sampai di Causeway Bay. Aku kalau pergi beli makanan pasti lewati jalan sini guys. Kalau mau beli makanan ya seperti di KFC, McDonald, apa di restoran siap saji itu ada di sini. Di bawah rumah, di bawah apartemen juga banyak restorannya guys. Tapi di sini itu ada McDonald-nya juga, ada KFC juga. Ada Cafe de Coral juga, ada Starbucks di sini. Semuanya numpuk di perbatasan sini. Karena memang ini adalah kota jantungnya Hong Kong. Jadi semua apa ada di sini ada ya, termasuk Bank BRI, Bank BNI itu semua ada di sini. Nah itu seperti itulah penampakan library perpustakaan terbesar yang menjadi lambang di sini ya, perbatasan antara daerah Causeway Bay dan Tin Hau. Jadi ini benar-benar aku berada di tengah perbatasan. Gedungnya mewah banget kan? Oke, sekarang kita belok kiri dan di sini adalah lokasi kantor ya, kantor ambulansnya guys. Kalian bisa lihat di samping kiri ini adalah kantor ambulans. Jadi kalau yang di daerah Causeway Bay Tin Hau kalau ada apa-apa, ada majikannya sakit atau ada neneknya yang dirawat sakit, kalian bisa telepon di kesini ya, dan ambulans akan segera mendatangi kalian. See you next video, bye bye.